Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kepada yang terhormat, Bapak Apoteker Hayul Fadli Magister Sains, selaku dosen pengampu mata kuliah Botani Farmasi. Di sini saya, Siska Agustina, dengan NIM 2201231 beserta rekan saya Latifah Kalista Ramadhani dengan NIM 2201208. Baiklah, pada video kali ini kami akan menampilkan hasil diskusi kami mengenai organ vegetatif tumbuhan. Berikut kami tampilkan penjelasannya. Sebelumnya kami akan membahas sedikit mengenai perkembangbiakan vegetatif. Perkembangbiakan vegetatif ini terbagi menjadi dua, yaitu vegetatif alami dan vegetatif buatan. Untuk perkembangbiakan vegetatif alami akan dijelaskan oleh rekan saya Latifah. Kepada Latifah dipersilahkan. Perkembangbiakan secara vegetatif alami yakni tumbuh kembangnya tumbuhan tanpa adanya bantuan manusia. Lalu dengan cara apa saja? Yang pertama yaitu dengan cara akar tinggal atau rizoma. Merupakan batang yang tumbuh mendatar dalam tanah, berbuku-buku, bersisik, dan umumnya berdaging. Nah, di bawah daging atau di bawah sisik terdapat kuncup yang akan tumbuh menjadi tumbuhan baru. Contohnya pada tumbuhan apa saja? Contohnya pada jahe, kunyit, lengkuas, dan juga temulawak. Berikutnya, spora. Spora merupakan sel pembungkus untuk pelindung dengan cara ia akan menyebarkan bijinya kepada tumbuhan bermulu. Tumbuhan apa saja? Yang pertama ada tumbuhan paku, yang kedua juga ada lumut. Umbi lapis. Umbi lapis yakni daun yang tumbuh mengelilingi batang berbentuk cakram di dalam tanah. Di antara daun dan cakram akan tumbuh kuncup ataupun disebut dengan siung yang akan tumbuh menjadi bakal tumbuhan baru. Contohnya pada tumbuhan apa saja? Contohnya pada bawang merah, bawang putih, bawang bombay, dan lain-lain. Kemudian ada umbi batang. Umbi batang merupakan batang yang tumbuh di dalam tanah. Ujung batang akan membesar yang akan sebagai tempat penyimpanan cadangan makanan. Contohnya pada talas, ubi jalar, dan juga kentang. Kemudian ada umbi akar. Umbi akar merupakan akar yang tumbuh di dalam tanah atau akar akan membesar sebagai tempat penyimpanan cadangan makanan. Contohnya pada wortel dan juga singkong. Selanjutnya geragi. Geragi atau stolon merupakan batang yang tumbuh menjalar di atas permukaan tanah, berbuku-buku, dan ujungnya dapat tumbuh tunas yang akan tumbuh menjadi tumbuhan baru. Contohnya pada tumbuhan apa saja? Contohnya pada rumput teki. Nah, yang terakhir yaitu tunas. Tunas merupakan tumbuhan yang tumbuh pada daerah sekitar tumbuh induknya. Contohnya pada pisang, tebu, dan juga bambu. Untuk perkembangbiakan secara vegetatif buatan akan dijelaskan oleh rekan saya Siska. Berikut penjelasannya. Setelah tadi mendengarkan penjelasan mengenai perkembangbiakan vegetatif secara alami, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai perkembangbiakan vegetatif buatan pada tumbuhan. Perkembangbiakan vegetatif buatan pada tumbuhan ini merupakan perkembangbiakan secara tidak kawin atau aseksual yang membutuhkan campur tangan manusia. Tujuannya adalah untuk mendapatkan tumbuhan dengan mutu tinggi, seperti misalnya akar yang kuat, buah yang banyak, dan ketahanan terhadap penyakit. Ada beberapa macam perkembangbiakan vegetatif buatan pada tumbuhan. Seperti yang pertama, mencangkok. Mencangkok ini merupakan cara yang paling mudah untuk memperbanyak tanaman. Caranya adalah menandai bagian yang akan dicangkok, kemudian membuat sayatan melingkar sepanjang 3 hingga 5 cm. Selanjutnya, menghilangkan lendir dengan menggunakan pisau dan dibiarkan kering selama 2 hingga 5 hari. Kemudian tutup bekas sayatan tersebut menggunakan campuran tanah dan pupuk. Kemudian juga dilapisi dengan plastik yang berlubang atau bisa menggunakan sabut kelapa dan disirami hingga akar tumbuh. Setelah akar tumbuh, buka pembungkusnya dan potong pada bagian bawah dan ranting yang berakar siap untuk ditanam. Yang kedua adalah mengenten atau menyambung. Dilakukan dengan cara yang pertama, belah bagian tengah batang. Yang kedua, potong pucuk atas membentuk baji.
Yang ketiga, sambungkan pucuk atas dengan batang bawah. Dan keempat, ikat dengan tali plastik seerat mungkin. Dan jangan lupa untuk disirami dan diberi pupuk secukupnya hingga keduanya menyatu. Yang ketiga adalah stek. Stek dilakukan dengan cara menanam bagian batang dan tangkai dari tumbuhan. Caranya adalah dengan memotong bagian tersebut secara meluncing dan menancapkannya ke dalam tanah. Selang beberapa hari kemudian akan muncul akar serta tunas yang baru. Yang keempat adalah merunduk. Merunduk merupakan salah satu perkembangbiakan vegetatif buatan pada tumbuhan bercabang panjang dengan cara merundukkannya ke dalam tanah, yang nantinya ruas-ruas tersebut akan muncul sebagai akar yang baru. Selanjutnya kita masuk kepada bagian organ vegetatif tumbuhan. Seperti yang kita telah tahu, organ vegetatif tumbuhan itu merupakan organ pertumbuhan yang penting pada sebuah tumbuhan. Organnya terdiri dari akar, batang, dan juga daun. Untuk penjelasan mengenai organ vegetatif akar akan disampaikan oleh rekan saya, Latifah. Berikut penjelasannya. Baiklah, kita masuk ke organ vegetatif yang pertama, yaitu akar. Akar memiliki fungsi utama, yakni untuk menyerap air dan garam mineral dari dalam tanah. Dapat diperhatikan gambar berikut merupakan struktur bagian dalam akar yang jika kita potong secara melintang dapat kita perhatikan struktur bagian dalamnya. Yang pertama ada epidermis. Epidermis merupakan bagian terluar yang memiliki bentuk yang pipih dengan dinding yang tipis. Sel epidermis dapat merubah bentuk menjadi rambut-rambut akar yang mana berfungsi untuk perluasan bidang serap air dan juga mineral. Selanjutnya yang kedua ada korteks akar. Korteks akar merupakan salah satu sel penyusun akar yang memiliki vakuola yang cukup besar. Nah, di dalam korteks akar ini terdapat plastida yang umumnya menyimpan pati. Pada tumbuhan yang menyimpan cadangan makanan, akarnya akan lebih dominan dibandingkan jaringan-jaringan yang lainnya. Bagian yang ketiga ada endodermis. Endodermis merupakan salah satu sel penyusun akar yang memiliki selaput seberin. Nah, selaput seberin ini biasa disebut dengan pita Kaspari. Pita tersebut merupakan satu kesatuan antara lamela dan juga dinding primer. Nah, dari kesatuan tersebut akan terbentuk suatu penebalan yang disebut dengan penebalan sekunder. Selanjutnya, yang terakhir yaitu ada silinder pusat. Silinder pusat atau sering disebut dengan stele merupakan bagian yang terdiri dari xilem dan juga floem. Nah, pada lapisan luar silinder pusat itu terdapat perikambium atau disebut dengan persikel. Sedangkan pada lapisan tengahnya ia tidak diisi oleh jaringan pembuluh, melainkan ia diisi oleh parenkim empulur. Setelah kita bahas struktur bagian dalam akar, tentunya kita juga harus mengetahui struktur bagian luar akar, yaitu yang terdiri dari apa saja. Yang pertama ada leher akar. Leher akar atau kolum merupakan bagian akar yang langsung berhubungan dengan pangkal batang. Yang kedua ada batang akar atau corpus radicis, merupakan bagian akar yang berada di antara leher akar dan juga ujung akar. Selanjutnya, kalau yang bentuknya keluar dari akar utama seperti ini, itu disebut dengan cabang-cabang akar atau disebut dengan radix lateralis. Cabang-cabang akar ini ia tidak langsung berhubungan dengan pangkal batang, melainkan ia keluar dari akar utama atau akar pokok. Dan masing-masing cabang akar masih bisa menggandakan percabangannya lagi. Kemudian ada serabut akar. Serabut akar atau disebut dengan fibrilla radicalis ini merupakan cabang yang memiliki tekstur yang lebih halus lagi. Kemudian ada rambut-rambut akar. Rambut-rambut akar atau disebut dengan pilus radicalis merupakan tonjolan sel-sel kulit luar akar yang panjang dan bentuknya seperti bulu-bulu atau rambut-rambut. Nah, dengan adanya rambut akar ini, bidang penyerapan akar jadi amat diperluas sehingga lebih banyak lagi air dan zat makanan yang akan diserapnya. Yang terakhir yaitu ada ujung akar. Ujung akar atau disebut dengan apex radicis ini merupakan bagian akar yang paling muda sehingga ia terdiri dari jaringan-jaringan yang masih bisa mengalami pertumbuhan. Nah, sebagai tambahan terdapat tudung akar atau kaliptra. Fungsinya untuk melindungi pemeristeman akar. Nah, itu tadi penjelasan mengenai struktur bagian luar dan juga bagian dalam dari organ vegetatif yang pertama yaitu adalah akar. Lalu bagaimana dengan batang?
Berikut videonya. Organ vegetatif yang kedua yaitu batang. Batang merupakan organ yang paling penting pada tumbuhan karena berperan pada sistem transport makanan. Gambar berikut ini merupakan gambar bagian-bagian batang jika dipotong secara melintang dari tumbuhan dikotil. Bagian yang pertama adalah epidermis. Epidermis sendiri adalah sel pipih yang rapat yang berfungsi sebagai pelindung jaringan yang terletak di bagian dalam batang. Kemudian ada korteks, yang pada tumbuhan dikotil jaringan ini tersusun dari sel-sel parenkim yang dipakai sebagai jaringan dasar. Selanjutnya yaitu silinder pusat atau disebut juga dengan stele. Stele sendiri merupakan bagian paling dalam dari bagian batang yang terletak di sebelah dalam bagian endodermis. Stele atau silinder pusat ini tersusun dari lapisan paling luar yang sering disebut dengan perikambium atau periskel. Nah, di dalam perikambium ada empulur dan juga berkas vaskuler yang terdiri atas dua bagian yaitu xilem dan phloem yang merupakan jaringan pengangkut. Berikut ini merupakan perbandingan antara struktur batang dikotil dan struktur batang monokotil. Perbedaan yang pertama terdapat pada epidermis, yaitu pada batang monokotil, dinding selnya cenderung lebih tebal jika dibandingkan dengan batang dikotil. Kemudian pada bagian korteks, batang monokotil susunannya terdiri dari bagian-bagian sel sklerenkim yang berupa kulit batang. Dan perbedaan selanjutnya ada pada berkas pembuluh. Pada bagian batang monokotil, berkas pembuluhnya cenderung lebih tersebar, sementara pada bagian batang dikotil, berkas pembuluhnya cenderung lebih tersusun. Kita masuk ke organ vegetatif yang ketiga, yaitu daun. Daun memiliki fungsi yakni sebagai tempat terjadinya fotosintesis. Pada sebagian tumbuhan, daun adalah sebagai organ reproduksi vegetatif. Contohnya pada tumbuhan cocor bebek. Fungsi selanjutnya yaitu daun sebagai tempat penyimpanan cadangan makanan dan daun juga sebagai tempat terjadinya transpirasi atau penguapan air. Nah, kalau secara morfologinya atau yang biasa kita amati, daun itu terdiri dari helaian daun, pangkal daun, tulang daun, dan juga tangkai daun. Nah, bagaimana secara anatominya? Berikut penjelasan secara anatominya. Selanjutnya, struktur bagian dalam daun. Nah, struktur bagian dalam daun ini terbagi menjadi tiga, yaitu epidermis, jaringan mesofil, dan berkas pembuluh angkut. Yang pertama adalah jaringan epidermis. Merupakan bagian terluar dari daun, yang letaknya itu berada pada bagian atas dan bagian bawah daun, sehingga disebut dengan epidermis atas dan juga epidermis bawah. Kemudian ada jaringan mesofil, yang terdiri dari jaringan tiang dan jaringan bunga karang. Jaringan mesofil ini juga terdiri dari sel-sel parenkim yang penempatannya itu cukup longgar, sehingga memiliki rongga sel. Kemudian ada berkas pembuluh angkut. Berkas pembuluh angkut ini terletak di antara jaringan tiang dan jaringan bunga karang, yang terdiri dari xilem dan juga phloem. Kemudian ada stomata. Stomata ini berfungsi sebagai tempat pertukaran gas CO2 dan O2 yang berperan pada sistem fotosintesis. Terakhir ada sel penjaga yang berperan sebagai pengatur buka tutupnya stomata. Nah, itu tadi merupakan penjelasan dari kami mengenai organ vegetatif tumbuhan. Sekian dari kami. Terima kasih telah menonton. Bye.